Jadi Oke. jadi memang kan pinjaman ini memang diperuntukkan untuk membangun pabrik yang kedua, Pak. Kalau right issue yang pertama untuk bangun pabrik yang ketiga. Right issue yang kedua untuk bangun pabrik yang keempat di Gorontalo. Nah, jadi ini Yap. saya jelaskan ya. Jadi untuk pabrik yang kedua di Palu dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang rencananya akan selesai di bulan depan, itu selesai di bulan ini, mulai komisioner di bulan depan di awal Oktober, itu sumber pendanaannya dari fasilitas pinjaman 30 juta US dollar. Sekarang kita pinjamannya itu dapatnya dari Adiprotech Enviro Dunia, dan suku bunganya lebih rendah dibanding AP Investment. Kalau AP Investment kita waktu itu kena charge 10% per annum, dengan Adiprotech turun menjadi hanya 8% per tahun, Pak. Jadi ada cost efisiensi lah dari beban bunga. Oke. Nah, kemudian pinjaman yang kedua itu jumlahnya tadinya 17 juta US dollar, Pak, dari Bank BNI. Bunganya sama, Pak, yaitu 8% per tahun. Dan ini setiap quarter dicicil. Jadi sekarang tinggal 14 juta dolar, Pak, pinjamannya. Yang 17 tinggal 14. Nah, ini buat apa sih, Pak? Tadinya kan 30 juta plus 17 ya. 30 dari AP Investment, 30 dari Adiprotech ya sekarang. Yap. 17 di BNI. Artinya kan 30 plus 17, 47 juta. Nah, Yap. itu untuk bangun pabrik itu nilainya kan saya bilang tadi, bangun pabrik itu 48 juta US dollar, Pak, capex-nya. Untuk bangun pabrik emas yang 4.000 ton per hari. Nah, dananya ya dari pinjaman Adiprotech dan dari Bank BNI. Nah, kemudian Pak, jadi pinjaman ini, Pak, yang dari Adiprotech ini, itu akan jatuh temponya di awal Desember tahun ini, Pak. Oke. Nah, awal Desember tahun ini. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, gini, Pak. Kalau yang si Bank BNI, yang sekarang tinggal 14 juta, itu nggak ada masalah. Karena tiap 3 bulan dicicil, dan akan jatuh temponya di tahun 2025, Pak. Karena memang dari cash flow penjualan emas kita cicil. Semacam project financing. Yang dari Adiprotech 30 juta, itu kan jatuh temponya di awal Desember tahun ini. Nah, cara bayarnya, kita juga memiliki fasilitas SBLC, Pak, standby LC, dari Bank BNI. Nah, jumlahnya itu 51 juta US dollar. Apa sih, Pak, fasilitas SBLC ini? Fasilitas ini Bapak nggak akan lihat di neraca saya, karena memang namanya SBLC, Pak. Ini namanya contingent liability, Pak. Jadi baru menjadi outstanding kalau dicairkan, gitu kan, Pak, ya? Betul. Nah, sampai sekarang belum di drawdown, makanya masih tidak kelihatan adanya sebagai contingent liability. Belum ada di neraca, Pak. Nah, jadi off balance sheet. Nah, kondisinya kita bisa cairkan SBLC ini. Nah, kita nggak perlu cairkan semua. Kita hanya akan cairkan 30 juta saja. Pada waktu pabrik yang 4.000 ton per hari, yang akan selesai di akhir bulan ini, di awal bulan depan, kita dapat berita acara serah terima dari kontraktor. Berita acara serah terimanya, kita akan sampaikan ke Bank BNI. Kita akan drawdown. Nah, Bank BNI akan cairkan, Pak, si SBLC-nya. Berdasarkan berita acara serah terima, turnkey, bahwa si proyeknya, pabriknya udah jalan siap produksi. Jadi Adiprotech nggak ada masalah, akan di bulan depan akan lunas pinjamannya, Pak. Nah, setelah itu lunas, berarti kita tinggal minjemnya ke Bank BNI kan, Pak, yang 30 juta. Betul. Nah, itu nanti skemanya akan mirip dengan yang 14 juta yang Bank BNI ini juga, yang akan dicicil terus. Dan ini tenornya 4 tahun, Pak. Jadi kalau kita drawdown di Bank BNI ini yang 30 juta untuk refinance Adiprotech ya, kalau kita drawdownnya nanti di, katakanlah di bulan Oktober, November lah. Oktober lah tahun ini ya, dia akan jatuh temponya berarti di Oktober 2026. Oke. Berarti ini kan kapasitas untuk gearing up debt-nya kan udah full ke BNI nih, Pak. Walaupun masih ada space SBLC sekitar 21 juta dolar kan. Iya, betul. Untuk langkah ke depan nih, Pak, dengan gearing up yang udah hampir maksimum, sedangkan Kerta masih harus digarap, sedangkan masih ada keinginan 2024-2025 konsentrat tembaga di Gorontalo mau digarap. Berarti kan harus ada sumber pendanaan lain nih, Pak. Ya. Nah, betul, Pak. Jadi kalau untuk pembangunan pabrik 4.000 ton per hari yang akan kita selesaikan bulan depan di Palu, itu kan nggak ada masalah. Karena sumber pendanaannya tadi dari
fasilitas Benar. pinjaman BNI dan Adiprotect. Benar. Untuk pabrik yang ketiga dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang rencananya akan kita selesaikan di tahun 2024 di Palu juga nggak ada masalah. Karena Nah, sumber dananya Bapak betul sudah ada dari dana hasil right issue yang pertama di April tahun lalu. Untuk pabrik yang keempat, pabrik emas yang ada di Gorontalo, yang kapasitasnya 2.000 ton biji per hari, itu juga nggak ada masalah, karena sumber dananya sudah ada dari right issue yang kedua, yang kita selesaikan di Januari tahun ini. Nah, betul Pak. Nah, ini tersisa ada 2 nih Pak, proyek yang perlu pendanaan. Proyek tambang emas di Kerta, dan pengembangan proyek tembaga yang ada di Gorontalo. Betul Pak. Nah, memang saat ini kami terus berdiskusi Pak, setiap minggu nih ada management meeting dengan Bapak Dirut kita yang baru Pak. Setiap minggu kok kita meetingnya Pak. Jadi yang pertama memang fokusnya untuk menyelesaikan pengembangan prospek emas di Palu dan di Gorontalo dulu Pak. Itu harus tepat waktu biar market happy lah, nggak kecewa. Harus tercapai katalisnya. Itu dari tahun 2022 sampai 2024. Namun at the same time, walaupun kita belum pernah sampaikan ke market kapan Kerta itu mulai beroperasi, tetap kita coba cari alternatif pendanaan Pak. Nah, caranya ya cuma 2 Pak. Ya tadi, dari pendanaan dari pinjaman atau dari equity financing. Nah, itu yang kita lihat, dan ya saya sampai sekarang belum kita finalkan Pak, terus terang aja Pak. Kita belum finalkan. Namun harapan kita apapun itu keputusannya pasti kita cari yang terbaik buat para pemegang saham. Dan kelihatannya ya, dengan komposisi pemegang saham yang baru, biasanya sih mereka biasanya Pak yang sudah kalau equity financing ya pricingnya mereka akan menunjukkan confidence level yang baik lah gitu Pak. Jadi harapannya kan ya terrefleksi di harga saham yang baik gitu Pak ya. berarti saya mencoba menerjemahkan nih Pak, dalam bahasa yang gampang. Kemungkinan berarti right issue di atas gitu ya Pak ya? Ya itu belum bisa kita finalkan Pak. Karena ya tadi Pak tetap ada satu opsi lagi ya dari pendanaan. Karena kita jujur aja Pak, gearing ratio-nya masih sangat rendah. Bapak betul. Saya punya gearing ratio Pak. Saya punya gearing ratio sampai sekarang ini kita punya debt to equity ratio itu masih di bawah 5% Pak. Demikian rendahnya Pak. Oke. Artinya pinjaman kami itu hanya 5% dari equity kami Pak. Jadi ya Bapak betul masih ada room untuk mendapatkan pinjaman baru. Selama itu pinjamannya ya pinjaman yang tidak mahal Pak ya. Iya, Nah, iya. itu satu alternatif. Alternatif kedua ya tadi Pak, bisa ya equity financing. Dan equity financing ya dengan komposisi pemegang saham yang baru sih kelihatannya ya nggak ada masalah lah untuk siapa mencari standby bayarnya gitu Pak ya. Tapi kan ya ini sesuatu yang saya tidak bisa elaborasi lebih lanjut. Tapi menjadi 2 opsi yang akan kita pelajari Pak. Soalnya kan sayang Pak, kita tahu sekarang lagi saatnya kan apa? Saatnya suku bunga mahal Pak. Kalau create pinjaman saat ini kan suku bunganya kan juga nggak murah Pak. Ya, paham Pak. Betul Pak. Betul. Mungkin bisa tidak menutup kemungkinan kombinasi Pak. Kombinasi kan Betul. proyek lumayan Pak. Koper itu kan nggak mahal. Koper itu nggak murah. Kalau emas lebih simpel. Biasanya kalau emas Pak, apalagi dia tahu krediturnya tahu Pak ya, udah produksi emas, udah jalan di Palu, udah jalan juga di Gorontalo, lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman untuk bangun pabrik ya. Contohnya ya skemanya seperti SBLC ini aja Pak. Orang kasih SBLC, SBLC-nya ini menjadi jaminan kita untuk bank lain kasih pinjaman yang bisa di-refinance dari SBLC begitu pabriknya jadi. Benar. Gitu kan Pak ya. Jadi benar. Itu salah satu alternatif kalau untuk emas. Nah, tapi untuk koper ini kan ya bisa jadi kombinasi Pak, bisa juga ya disitulah mungkin masuk equity financing ya kalau memang diputuskan gitu Pak ya. Oke, dan tadi yang menarik itu sempat di awal Bapak cerita bahwa di salah satu badan usaha di mana Pak Agus Projo juga menjabat sebagai manajemen, itu juga sedang mengembangkan proyek smelter tembaga ya Pak ya, di Aman Mineral ya Pak ya. Jadi ya kemungkinan ya kolaborasi antara yang satu bikin konsentratnya dilempar ke Aman Mineral ini ya mungkin salah satu growth story yang
ditunggu-tunggu oleh banyak orang juga, Pak. Karena kan kita tahu juga nih ada isu bahwa Aman Mineral juga segera melantai di bursa ya, Pak ya, sepertinya ya. Betul Pak, saya dengar seperti itu Pak, betul, betul Pak. Itu Ya. yang dibilang Pak Bernard sangat tepat. Tidak saya kurangi, tidak saya tambahi Pak, tepat. Oke. Wah, ini thank you banget nih, Pak. Ini kita udah ditemenin bareng sama Pak Herwin selama hampir 45 menit. Kira-kira nih, Pak, kalau dari saya rangkum, growth story ini nggak akan berhenti sampai di pabrik keempat di Gorontalo. Dan 4 pabrik emas yang ada di Gorontalo ini memiliki potensi 10.500 biji emas, 10.500 ton biji emas per hari, di mana itu akan mungkin kurang lebih akan ekuivalen sekitar 100 sampai 100.000 ounce per day ya Pak ya. Kira-kira Pak, ini saya kasih gambaran Pak ya. Kira-kira Pak, sebentar. 80, oke. Kira-kira Pak, saya konservatif Pak ya. Angka Bapak nggak within the ballpark. Angka Bapak ada di ballpark betul. Kira-kira dari 4 pabrik Pak ya, 3 pabrik di Palu, 1 pabrik di Gorontalo ya. Dengan saya asumsikan kadar emasnya itu saya sangat konservatif ya. Saya anggap yang di Palu itu sekitar 1,5 gram per ton Pak ya. Yep. Padahal rata-ratanya itu di atas 2 gram per ton. Yep. Ya. Saya anggap secara konservatif rata-ratanya 1,5 gram per ton yang di Palu. Yang di Gorontalo saya anggap rata-rata kadar emasnya hanya 1 gram per ton. Padahal di Gorontalo itu di atas 1,6 gram per ton. Nah, kemudian saya anggap mining recovery rate, artinya pada saat kita melakukan penambangan, tidak semuanya tertambang, Pak. Ada yang tercacar lah. Saya anggap mining recovery rate hanya 80%. Jadi saya diskon 20%, Pak. Kemudian saya anggap plant capacity itu masing-masing 3 pabrik di Palu plus 1 pabrik di Gorontalo itu hanya 80% beroperasinya. Jadi kan ada downtime, ada maintenance, Pak ya. Oke. Maka produksi kami dari keempat pabrik tersebut itu kira-kira antara sekitar 80.000 lah Pak, 80 sampai 90.000 ons emas per tahun Pak. Jadi nggak jauh dari angka Bapak tadi. Oke, 80 sampai 90.000 ounce. Di mana ini MDKA di 90.000 sampai 100.000 ounce. Di mana ya. Ini market cap MDKA 101 triliun, Pak. Market cap DRS 31 triliun. Jadi by 2024 kayaknya menarik ini ya Pak ya untuk disimak nih perkembangan dari mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan terrefleksi di harga sahamnya Pak, mudah-mudahan, amin. Ya, itu namanya kita mencoba melempar umpan dan menarik pancing Pak. Kurang lebih jadi jangan nih Pak, kira-kira target market cap-nya di mana? Iya. Tapi saya gini Pak, saya yang penting katalisnya yang di depan mata aja Pak, yang mungkin dalam 1-2 bulan terakhir. Katalis kita yang pertama, ya tentunya kita akan umumkan proses penyelesaian pabrik yang kedua tadi Pak. Itu segera kita umumkan. Kemudian setiap tahapan kayak dry run testing, wet run testing, trial production kita akan umumkan. Jadi market tahu semuanya Pak. Iya. Dan pada saatnya nanti Pak, di akhir tahun ini, rencana kita Pak, di akhir tahun ini, selambat-lambatnya awal tahun depan, kita adakan mungkin site visit Pak. Kita undang beberapa analis, beberapa buy side investor, nanti Pak Bernard juga monggo kan bisa mewakili para retail investor komunitas Pak Bernard. Bapak mesti ikut juga, kita atur nanti site visit. Jadi Bapak bisa lihat sendiri pabriknya jadi beroperasi, itu uang dari pinjaman dan right issue benar-benar terpakai buat bangun pabrik, buat menambah cadangan dari hasil pemboran, dan semuanya disertifikasi oleh JORC Pak, JORC, minimal KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia, maksimal JORC Pak, Australia Standard Pak ya. Oke, jadi kalau boleh dibilang, ya keterbukaan informasi seperti inilah yang memang diharapkan oleh para investor terhadap dana yang sudah diinvestasikan ke perusahaan kan Pak. Sehingga diharapkan mungkin fundamental perusahaan ini akan reflect di harga sahamnya gitu kan Pak. Betul Pak Bernard, betul sekali. Dan Pak, yang kedua, katalis yang kedua Pak, tolong dicermati Pak. Kita akan segera juga, kan sebenarnya kita akan rilis laporan keuangan di kuartal ketiga dan juga full year 2022. Itu penjualan, pendapatan dari penjualan emas akan terlihat peningkatannya Pak.
baik quarter on Yap. quarter maupun year on year akan ada peningkatan yang cukup baik. Ya, tapi yaitu saya akan memisahkan, nanti akan terlihat kok Pak. Jadi pendapatan landline itu memang sesuatu yang sifatnya tidak rutin. Jadi itu memang terpisah. Tapi tolong difokuskan pendapatan dari penjualan emas dan juga indikator-indikator lainnya akan membaik seperti debt to equity ratio, profit margin. Karena ini yang menjadi fundamental perusahaan seperti yang tadi Bapak sampaikan dengan sangat baik. Yap. Wah, ini thank you nih Pak. Ini penjelasan dari Pak Erwin ini 45 menit dalam dan mengupas semua nih Pak. Jadi ini thank you buat waktunya. Kita harapin dalam waktu dekat kita dapat update yang terbaru dari BRMS terkait dengan pabrik di Palu, dan diharapkan commissioningnya saya doakan sukses Pak, sehingga result di Q4 kita bisa lihat hasil yang wow gitu kan Pak, growth-nya dari Q on Q dan year on year seperti itu. Betul Pak, setuju Pak. Setuju Pak. Terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya ngobrol di siang hari ini.